Shalom adik-adik IMPA, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, yes. Iya, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 15 November 2020. Gimana kabarnya adik-adik? Adik-adik kelas Daud, Petrus, Abraham? Sehat ya? Iya kakak berharap dan kakak doakan adik-adik selalu sehat-sehat dan tetap di rumah aja. Kalau keluar harus pakai masker ya adik-adik ya. Harus rajin cuci tangan biar kita terhindar dari virus corona dan virus yang lainnya. Oke adik-adik, sudah siap semua mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap hatinya? Sudah siap pikirannya? Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersaat teduh. Morning, Lord Jesus, thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus, to you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus, thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus, to you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Adik-adik, setelah kita bersaat teduh, kita akan semakin semangat memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri dengan semangat dan sukacita kita memuji nama Tuhan. Adik-adik, kasih Yesus itu harus makin bertambah jalannya, lebarnya, dan tingginya. Tambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya,
Shalom, selamat pagi adik-adik IMPA. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Pada hari ini Kak Dian akan bercerita kembali tentang firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari Minggu lagi kami bisa sehat-sehat berkumpul di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati setiap dari kami, berkati adik Layan, berkati kakak Layan yang akan bercerita. Ampunkan dosa kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Dian bercerita tentang firman Tuhan, sebelum kita mulai cerita, Kak Dian akan memberikan satu lagu baru. Kita dengarkan bersama-sama ya. Dengarkan baik-baik, lagunya tentang taat. T-A-A-T. Taat. Dengarkan baik-baik. Oke? Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari semuanya. Nah, siapa yang tahu apa itu taat? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Mana? Kak Dian mau dengar jawabannya. Nah, taat itu adalah tindakan yang menunjukkan kepatuhan kepada Tuhan. Betul sekali. Untuk jawabannya, kita buka bersama-sama ya Alkitabnya dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Kak Dian yang bacakan ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini yang telah kita baca menggambarkan seorang hamba yang taat kepada Tuhannya, kepada tuannya. Kita bisa lihat Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Siapa yang dulu sekolah minggu sering ribut? Nah, di sini dikatakan kalau dia hamba yang taat kepada Tuhan, dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi di sini dibilang ketika
Tuhan yang berbicara, maka hamba yang taat selalu mendengar, tidak main-main di belakang, tidak ganggu temannya. Nah, itu yang diinginkan Tuhan kepada adik-adik. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak akan memberontak dan berpaling ke belakang. Hamba yang taat patuh kepada tuannya. Ketika tuannya bilang maju, dia akan maju. Ketika tuannya bilang mundur, dia akan mundur. Contohnya ketika adik-adik layan taat, ketika kakak layan bilang berdiri, semuanya berdiri. Ketika kakak layan bilang semuanya duduk, semuanya duduk. Ketika kakak layan bilang semuanya diam, patuh mendengarkan firman Tuhan, maka tidak ada yang berbicara. Itu dengan yang taat. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipi kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Kenapa Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang taat? Yang pertama, Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang taat supaya kita tahu apa maunya Tuhan. Tuhan tentu mau yang terbaik untuk adik-adik. Seorang bapa tidak mungkin mencelakakan anak-anaknya. Tuhan tahu yang terbaik. Ketika kita taat, Tuhan mau kita tahu Tuhan maunya apa. Yang kedua, ketaatan akan membantu kita untuk menjadi anak yang memancarkan kasih dan damai. Tidak mungkin anak-anak yang taat berantem sama temannya, rebutan sama temannya, mengambil yang bukan miliknya. Itu bukan anak yang taat. Anak yang taat selalu menghadirkan damai sejahtera, selalu membuat teman-temannya tersenyum, kakak layan tersenyum, orang tuanya berbahagia. Ketiga, karena ketaatan tidak membuat kita takut pada tantangan ataupun halangan. Jadi anak-anak yang taat tidak mungkin melanggar peraturan. Ketika kita tidak melanggar peraturan, kita tidak salah, maka kita tidak akan pernah takut. Sudahkah adik-adik hidup taat? Siapa yang sering melawan orang tuanya? Tidak ada kan? Semua anak-anak layan adalah anak-anak yang baik. Mari kita mulai taat, dimulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang sederhana. Contohnya apa? Ketika orang tua menasihati adik-adik, ikuti semua kata-kata orang tua. Ketika kakak layan nanti bercerita di sekolah minggu, mungkin di Natal kita akan bertemu, adik-adik dengarkan dengan baik. Guru-guru di sekolah taati dengan baik, sayang kepada temannya, tidak ganggu-ganggu kawannya, tidak merebut apapun yang bukan milik adik-adik. Itu merupakan anak yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjadi anak-anak yang taat. Kakak layan percaya semua anak-anak IMPA GP IB Immanuel Tanjung Pandan merupakan anak-anak yang luar biasa baik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mempersembahkan yang terbaik, persembahan kita untuk Tuhan. Persembahannya dibuat di tangan kanan ya adik-adik ya.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan kita yang terbaik. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami di rumah kami masing-masing dari awal sampai pada saat ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan, Engkau yang berkati setiap persembahan kami agar bisa dipakai untuk pelayanan bagi jemaat-Mu. Berkati firman yang telah kami dengar ya Bapa. Biarlah kami semua menjadi anak yang taat, dengar-dengaran akan firman-Mu, taat kepada orang tua, guru di sekolah, kakak layan, dan menjadi anak-anak yang baik, pembawa damai di tengah-tengah teman-teman kami, masyarakat, sekolah, rumah kami, seluruh di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan jika kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Engkau yang berkati Bapa, biar 1 minggu ke depan kami bisa jalani dengan baik. Berikan kesehatan Tuhan untuk kami, untuk orang tua kami, untuk kakak layan kami, untuk guru-guru di sekolah, teman-teman kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa kami jika kami berdosa terhadap Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.